Kira-kira Adena mau kemana ya? Ada yang tahu jalan ini di mana? Hehehe, dari judul covernya udah pada tahu kan Adena mau kemana? Ya, ini jalan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Wih, beres belanja-belanja untuk logistik, hujan pun turun dengan lebatnya. Berteduh dulu sampai hujan reda, sambil packing logistik baru gasken. Setelah hujan meripis, kita pun lanjut. Hujan lebat lagi dan kita pun berteduh lagi di warung persimpangan sebelum area TWA Papandayan sambil jajan ala-ala. Dalam kondisi hujan masih turun, kita pun lanjut menuju TWA Papandayan. Mengingat waktu terus merangkak menuju senja, sekalian berteduh di hanggar pintu gerbang. Kanopi hanggar pintu gerbang cukup lebar, sehingga ruang untuk berteduh cukup luas. Sebelum hari semakin senja, mending simaksi dulu aja, sekaligus cari info tentang biaya masuk area TWA. Untuk info biaya masuk TWA Papandayan sudah tertera di kaca loket informasi. Karena Adena akan berkemah, biaya masuknya terhitung Rp75.000 per orang. Dan biaya parkir motor terhitung Rp29.500. Ada perbedaan harga untuk hari kunjungan, waktu kunjungan, tempat atau spot wisata, kewarganegaraan, dan jenis kendaraan. Karena hari ini merupakan hari kedua libur lebaran, pengunjung TWA Papandayan begitu banyak. Terpantau deretan kendaraan hampir memenuhi semua area parkir TWA Papandayan, terutama di pagi dan siang hari. Karena ini sudah senja hari, sehingga sebagian pengunjung sudah meninggalkan lokasi. Yuk baladena, kita menuju pintu masuk jalur trekking ke Kawah Papandayan. Hai baladena, salam lestari. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin jika selama Adena ngonten ada kata-kata tidak berkenan di hati baladena semuanya. Masih di suasana Lebaran 1446 Hijriah. Hari ini Adena berada di pintu gerbang dan area parkir Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Rencananya hari ini akan mendaki Gunung Papandayan dan berkemah di Pondok Salada. Seperti apa perjalanan Adena di Gunung Papandayan? Ikuti terus channel Adena Adventure. We are together for nature and the future. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Yuk kita lanjut, gaskeun. Baladena, kita melalui jalur trekking untuk pejalan kaki menuju kawah. Itu jalur motor. Yuk kita nanjak di cuaca gerimis. Entah berapa kali Adena naik Gunung Papandayan. Namun baru kali ini bisa terdokumentasikan di laman YouTube Adena Adventure. Untuk baladena yang lagi nonton channel YouTube Adena, mohon jangan di skip ya. Setidaknya dengan nonton full video, baladena sudah mengapresiasi usaha Adena membuat konten dan memberikan informasi terkait kegiatan adventure. Selebihnya, semoga bisa jadi bahan edukasi, motivasi, dan silaturahmi. Gunung Papandayan menjadi salah satu taman wisata alam favorit para pendaki atau pengunjung di Jawa Barat yang ingin menikmati keindahan alam pegunungan di Kabupaten Garut. Walau secara administrasi terasa cukup mahal, namun hal itu kembali ke minat baladena semuanya. Saat memasuki area kawah, baladena akan melihat sisa proses erupsi gunung yang luar biasa, di mana yang awalnya kubah gunung kini menjadi cerukan besar dengan diameter puluhan hektar yang menyisakan lapisan bawah tanah dengan material vulkaniknya. Hal yang paling menantang dari proses mendaki gunung ya proses trekking dan usaha untuk menuju puncaknya. Namun tidak semua orang bisa, walau punya keinginan yang sama. Dengan kondisi jalur yang memadai,
TWA Gunung Papandayan menyediakan jasa ojek gunung untuk para pengunjung yang ingin menjangkau area wisata dengan mudah. Tentunya dengan resiko biaya yang harus dikeluarkan ya. Hehehe. Untuk baladena yang akan mendaki Gunung Papandayan dan gak mau capek trekking, jangan khawatir karena di sini ada ojek gunung langsung ke Pondok Saladah. Berapa tarif ongkosnya? Nanti baca di deskripsi ya. Enjoy mendaki, yuk kita lanjut. Buat baladena yang akan mendaki Gunung Papandayan, terutama di terik matahari, di sini ada balai-balai untuk berteduh. Pesona kawah Gunung Papandayan memang tak terbantahkan. Proses vulkanologi menyisakan tampilan alam yang menakjubkan. Kecuali yang sedang iindiaan di depan mata Adena. Hahaha, skip. Gunung Papandayan mengalami erupsi pada 4 periode tahun yang cukup panjang. Tahun 1772, tahun 1923, tahun 1942, dan yang terbaru terjadi pada tahun 2002. Anjay ngagedut backsona, goyangkeun Mang Ucup. Hehehe. Setidaknya dengan backsound ini vibes-nya jadi seperti ala-ala di Gunung Annapurna Himalaya. Wow. Semoga nanti bisa ngonten di sana ya. Amin. Bagi baladena yang pernah singgah di area kawah Gunung Papandayan, pasti pernah merasa jika suhu udara di area kawah terasa lebih panas dibanding suhu udara di area lainnya, terutama di siang hari. Apakah baladena tahu jika hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami selain dari cahaya matahari itu sendiri? Di antaranya, faktor material alami di permukaan tanah yang mampu menyerap panas matahari dan memantulkannya kembali. Yang kedua, suhu panas bumi yang dikeluarkan dari aktivitas vulkanik. Dan yang ketiga, gas karbon di area kawah yang mampu menangkap panas cahaya matahari. Inilah pos 7 pendakian Gunung Papandayan. Sebelum melanjut ke pos 8 Goberhut atau pos 9 Hutan Mati, para pendaki biasanya beristirahat di pos ini. Terdapat wargun-wargun yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Di sini juga terdapat pos informasi dan menara pandang. Selain beristirahat sambil mencicipi makanan yang tersedia, para pengunjung juga bisa ke toilet dengan air yang super cold. Nyes pokoknya. Dan juga tersedia musola. Di pos 7 ada 2 persimpangan jalur pendakian. Bisa ke kiri Hutan Mati atau ke kanan ke Goberhut. Kedua jalur tersebut akan bertemu di area camp Pondok Saladah. Adena memilih jalur Goberhut, walau treknya lumayan terjal dan cukup jauh untuk menuju Pondok Saladah. Salah satu trek ke Goberhut berupa turunan dengan kerikil yang terjal dan tanah merah yang licin. Jalur ini dibuat di area longsoran besar dari sebuah tebing yang dulunya adalah jalan cukup lebar dari arah pos 7 menuju ke area camp Goberhut. Di pertengahan tebing itulah awal mulanya jalan lebar itu, sebelum akhirnya amblas karena longsor yang besar. Dengan segala upaya pihak pengelola TWA Papandayan membuat jalur alternatif agar tetap ada akses ke arah Goberhut, salah satunya jembatan ini. Karena trek ini dibuat di bawah tebing akibat longsoran, resikonya harus siap dengan tantangan tanjakan yang lumayan bisa menguras energi dan emosi. Hahaha. Inilah tanjakan itu yang dikenal dengan tanjakan Omon Gunung Papandayan. Tanjakan yang siap membuat dengkul Anda bergetar.
Tapi bagi Adena ini adalah tanjakan yang keren, cantik, dan eksotik. Yuk kita coba jajal tanjakan Omon. Hehehe. Sensasinya seperti apa? Coba saja tanjakan ini Baladena agar bisa merasakan sendiri. Tapi bagi Adena ini tetap keren. Jalur terjal, jalur normal, dua-duanya maknyos. Jam 18.00 kami tiba di persimpangan Jalan Goberhut. Suasana begitu sepi, namun wargun di area ini tetap buka. Kecebruk. Anjir. Karena tujuan kita ke area camp Pondok Saladah, kita pun lanjut meneruskan perjalanan di suasana senja yang semakin gelap. Diterangi dengan lampu dahi yang temaram, kita pun berusaha mengikuti jalur tanah yang licin. Kurang lebih 20 menit trekking dari persimpangan Goberhut, mulai terlihat kerlap-kerlip lampu dari warung gunung di Pondok Saladah, serta disambut oleh papan informasi dengan tulisan-tulisan berisi keterangan dan petunjuk arah. Wih, akhirnya tiba juga di camp area Pondok Saladah. Area ini merupakan pos ke-10 pada pendakian Gunung Papandayan. Tiba di camp area Pondok Saladah, kita tidak langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda, tapi melapor terlebih dahulu kepada petugas yang ada di pos jaga. Hai Baladena, alhamdulillah sudah mendirikan tenda, tapi tidak terdokumentasi karena gelap. Kita sudah sampai di Pondok Saladah, sudah mendirikan tenda. Nah sekarang kita masak dulu ya, karena belum makan. Nah ini penampakan tenda di dalam. Sudah rapih-rapih yo. Selamat pagi Baladena. Sekarang jam 4 lebih 20 menit. Adena udah bangun untuk persiapan ambil video sunrise di Goberhut. Tadi sudah masak bubur. Sekarang panggang roti. Anjing. Wih, Mang Ucup lagi buat roti panggang. Buat bekal nanti kita summit ke Goberhut. Setelah trekking dari Pondok Saladah ke area camp Goberhut, akhirnya bisa tepat waktu untuk menyaksikan keindahan alam pagi ini. Dari puncak Papandayan untuk kalian. Kalian ada nama komunitasnya apa? Grup-grup gitu? Grup Jarambah gitu. Tasik Jarambah. Ini Akang ini namanya siapa Kang? Rizik. Hilman. Satu lagi? Rizky. Kang Rizky pemimpinnya di sini ya? Oh, suhu. Inilah camp area Goberhut yang berada di sisi tebing, memiliki view langsung ke hutan mati dan kawah serta kota Garut.
Selain piu kaldera kawah Papandayan yang memukau, kem area Goberhut berbentuk memanjang mengikuti patahan tebing, dan piu hutan dengan bentuk pohon yang eksotik. Vibes-nya seperti berada di negeri dongeng atau cerita fiksi ilmiah. Ini perpaduan yang sangat keren ya. Depan belakang piu yang cantik. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba dapat teman baru pendaki asal pada larang. Hey, kalau kalian nonton, komen ya. Hehehe. Inilah view perempatan Goberhut. Kemarin lewat tempat ini saat hari sudah senja. Nah, sekarang mumpung terang Adena shoot ulang. Hehehe. Jalan yang nampak di frame adalah jalur pendakian Gunung Papandayan dari arah Majalaya, Bandung. Selamat pagi Baladena dari perempatan Goberhut. Tadi sudah berburu sunrise, sekarang kita istirahat dulu di warung gunung sambil jajan makanan pagi. Nih di sini ada bala-bala dan tahu isi. Ada juga pisang goreng dan peye goreng. Kita coba pisang goreng Goberhut Gunung Papandayan. Hey Baladena, ini adalah jalan menuju area camp Pondok Saladah dari arah Goberhut. Suasananya eksotik ya. Setelah dirasa cukup eksplor camp area Goberhut dan berburu sunrise-nya, kita kembali ke camp Pondok Saladah. Nah, disinilah tempat Adena mendirikan tenda. Di tepi hutan Cantigi, dengan view lapangan rumput yang penuh dengan tenda pendaki, terlindung dari panasnya cahaya matahari. Mantap. Suasana camp area di hari libur panjang begitu penuh dengan para pendatang. Warna-warni tenda tegak terpasang. Ada yang sudah pergi untuk pulang, dan ada juga yang baru datang. Inilah kisah para pejuang keindahan alam. Tarikan, Mang. Pagi menuju siang, satu persatu tenda sudah menghilang, menyisakan lapangan luas yang tenang. Tinggal beberapa tenda yang terpasang, dan suara serangga menirareang. Ang, 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 ang. Kenapa disebut Pondok Saladah? Sepertinya karena tanaman ini tumbuh subur di rawa-rawa sekitar area camp. Banyak sekali. Dan tanaman ini bisa dimakan sebagai lalapan. Salah satu spot area favorit para pengunjung untuk berfoto atau buat video adalah tanaman Edelweiss yang tumbuh subur di area ini. Sebagai salah satu tanaman yang dilindungi, Gunung Papandayan jadi habitat terluas untuk tanaman ini se-Asia Tenggara. Namun lokasinya terlarang untuk dikunjungi. Hutan mati yang tak pernah mati, jadi destinasi wisata ikonik Gunung Papandayan. Pesonanya begitu luar biasa. Setiap sudutnya menyimpan keindahan yang tak terbantahkan. Jadi salah satu tujuan utama bagi para pengunjung untuk bisa mengabadikan momen dan cerita untuk dipost di laman media. Hai Baladena, sekarang Adena berada di area hutan mati Gunung Papandayan. Namun kondisinya saat ini hutan mati tidak seperti dulu, penuh sekali dengan ranting kering yang masih berdiri. Karena sudah terjadi pelapukan karena cuaca ya, jadi kondisi rantingnya sudah banyak yang berkurang. Tapi keindahan hutan mati tetap cantik. Ada jalur area yang terlarang bagi para pengunjung untuk beraktivitas wisata di area ini, yaitu jalur pinggiran tebing hutan mati. Namun seperti yang terlihat,
masih ada saja para pengunjung yang santuy duduk-duduk dan beraktivitas di area berbahaya itu. Bahkan ada pagar pembatas sebagai jarak di mana para pengunjung bisa beraktivitas wisata di hutan mati. Satu persatu para pengunjung berusaha nanjak untuk menjangkau area hutan mati. Anak kecil, orang tua, dan para remaja. Bahkan ibu-ibu dengan outfit pengajian pun tak kalah semangatnya. Mantap jiwa! Berjalan menelusuri jalan setapak di antara kabut yang pekat, tercampur antara ragu dan semangat. Untuk menuju danau indah di area kawah, ikuti saja kata hati, jangan setengah-setengah. Apa niatmu dan ambil kesempatannya. Pasti akan indah pada waktunya. Sangat Baladena. Jika Baladena mau melihat view danau musiman yang ada di Kawah Papandayan, Baladena akan melewati sungai air panas yang mengandung belerang. Enak banget, hangat banget. Mau mandi, mau berendam, tapi belum sampai ke danau musiman itu. Keren banget kan? Yuk kita lanjut. Jika tadi Adena melewati sungai kecil dengan air yang panas, sekarang melewati sungai yang lebih lebar dengan arus air dingin yang lebih deras. Dipastikan jika memasuki area ini, jangan di kondisi hujan, karena dikhawatirkan arus air akan semakin deras dan berbahaya saat diseberangi oleh para pendaki. Wow, ini sangat keren. Berjalan di area kawah seluas ini, seperti berada di dimensi planet lain. Ini seperti view di film Jurassic Park atau semacamnya. Hehehe. Mungkin Adena orang yang kesekian bisa menginjakkan kaki di area ini. Tapi saya sangat bersyukur bisa singgah dan melihat langsung keindahan alam ini. Kita tidak tahu tentang fenomena alam apa yang akan mengubah keadaan area ini. Dan kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi pada kehidupan takdir kita. Jadi selagi di sini, selagi bisa dinikmati, yuk kita jelajahi. Kita syukuri karunia alam yang menakjubkan ini. Salam lestari buat Baladena dari Danau Hijau Kawah Papandayan. Keren banget. Hai Baladena, perjalanan Adena explore Gunung Papandayan sampai di sini dulu ya. Bagaimana? Seru tidak? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Biar Baladena selalu menerima notifikasi video konten dari Adena. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Selalu sehat walafiat, bahagia. We are together for nature and the future. Ayo maju. Dia anjingnya. Salam lestari.
Salam satu hati untuk alam Indonesia makin berseri buat Baladena dimanapun kalian berada. Coba naik Gunung Papandayan dan eksplor kawahnya, secantik dan seindah ini. Gok-gok welah pokoknya mah. Gok-gok banget.